Saksinya tentang anak Allah. Ini kan ayat 6, 1 Yohanes ayat 6, bisa dibaca nanti sampai selesai. Nanti periskopnya ada di sini, nanti dibacanya juga. Coba Baca aja nggak kok? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Periskopnya di ayat 6. Dengan air dan dengan darah ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Yohanes 19 ayat 34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Dilanjutkan. Di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir di halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bagian ini tidak asli. Artinya kata lainnya tidak asli. Tidak asli, palsu lah. Palsu. Ya. Kan itu pun sebenarnya udah di otak aku tuh udah ada sejak dulu. Hanya aku pikir ya kalau memang Tuhan sayang ya apapun kan Tuhan udah janjikan gitu ya. Makanya kadang-kadang ya gitu. Dan aku juga sih, kalau aku sih gini, dari dulu aku berpikir gini, ketika Yesus ya mau disalibkan, dia kan ada berdoa kan, dia ninggalin murid-muridnya di bawah, dia ke atas bukit, dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Berarti kan Tuhannya dia Allah. Berarti kan, nah itu ya kalau aku. Kedua juga ketiga juga ketika dia lagi disalibkan, dia bilang gini, ya Allah, Eli Eli lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti kan Allah lain sama dia gitu. Kan dia berarti bapaknya. Kayak kita gini, kenapa lo tinggalin gue? Lo kan yang ngituin gue. Aku jadi korban kok lo tinggalin gue gitu. Berarti kan itu berbeda gitu, sesuatu yang berbeda. Dua orang yang berbeda lah kalau misalnya dia makhluk ya. Dua pribadi yang berbeda. Itulah kadang-kadang aku pikir-pikir, dan selama terus aku tuh merasa ya itu dikuatkan, itulah ini. Jadi ya aku mungkin terus kebetulan hidup aku ini tuh begitu banyak problema. Jadi aku merasa aku gini, apa yang salah dalam hidupku? Betul, aku bilang apa
apa yang salah dalam hidupku? Aku taat, aku paling taat dari dulu. Orang-orang dari dulu ya, orang-orang pacaran lah ya, orang-orang pacaran pegangan tangan, aku tak pernah loh pegangan tangan. Sebegitunya aku menjaga gitu ya. Padahal aku ini istilahnya yang cuma tahu ke gereja, sekolah, ke gereja, sekolah, ke gereja, sekolah. Dan hari-hari aku terus coba ada di lingkungan gereja. Apa yang salah dalam hidupku? Aku coba mengerti lah. Udah rumah tanggaku diobrak-abrik, inilah itulah itu sampai sekarang. Lama-lama aku tuh lelah sendiri. Aku sampai bilang gini, apakah ada satu titik aku bilang gini, apa mungkin aku salah memilih Tuhan? Nah dari situlah aku mulai, mungkin benar juga, mungkin aku salah berdoa. Aku bilang mungkin aku salah, tapi aku masih tetap bebal gitu. Aku pikir nggak mungkin juga, nanti Tuhan marah sama aku kalau aku ngomong kayak gitu kan. Tapi sampai kesini malah justru kayaknya dikasih terang gitu loh. Malah aku dipertemukan sama orang-orang yang kok ini kok itu kok iya. Terus setiap aku buka ini ya apa namanya online gitu, kok aku nyaman ya, kok ini, oh iya ya, kok ini ya gitu. Jadinya kayaknya aku kayak dituntun gitu loh. Jadi aku tapi aku tetap merasa takut. Aku pun takut kalau apa yang aku lakukan ini salah. Jadi aku pikir aku mau bagaimana ya. Aku pikir apakah aku harus berpuasa, apakah aku harus, tapi aku nggak ngerti gitu loh gimana caranya. Makanya aku bingung. Kalaupun aku masuk, aku nggak ngerti apa-apa. Mau sholat pun aku nggak ngerti gitu. Nanti Tuhan pun marah kalau aku misalnya aku udah masuk Islam terus aku tidak menjalankannya kan. Aku nggak ngerti apa-apa. Jadi aku bingung juga. Makanya aku nanti aja lah. Dari kemarin tuh nanti aja lah. Tapi nggak tahu. Tadi malam tuh aku coba. Kayaknya ini memang harus nih. Apalagi Jogja kan. Aku yang teringat Jogja. Memang aku harus di Jogja ini. Makanya aku udahlah. Pokoknya aku Bismillah aja lah. Aku bilang Bismillah aja lah. Aku aja ya. Mungkin baru 1 bulan ini aku udah nggak berdoa. Maksudnya aku sudah tak berdoa dengan cara Kristen gitu. Biasa kalau makan kan aku masih berdoa Tuhan Yesus gitu kan. Mungkin 1 bulan inilah aku udah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi aku nggak tahu. Maksudnya udahlah, nggak tahu itu salah, nggak tahu itu benar. Pokoknya aku mau itu aja lah gitu. Jadi lebih nyaman situ ya. Iya, aku bilang udah Bismillah lah. Udah pokoknya apa yang aku tahu inilah. Udahlah, aku ini jalanannya. Aku nggak tahu ini salah atau enggak. Aku pun nggak tahu ya. Aku nggak tahu beneran. Aku cuma udahlah jalanin aja. Kalau memang ini memang maksud Tuhan, memang jalan Tuhan, ya udah pasti kan dimudahkan kan. Kalau enggak ya udah, memang aku harus belajar kan. Tapi ya nggak tahu ya, kayak ini aja yang aku bilang masjid gede ini. Itu hal kecil loh. Tapi aku itu aku merasa itu petunjuk. Hal kecil ini aku nggak pernah tengok ini namanya masjid gede ini, nggak pernah aku tengok. Padahal hari-hari aku kalau ke Jogja tuh aku suka ke yang pojok itu. Keraton itu. Keraton pojok memang ada. Aku suka dulu gadein mobil di situ. Jadi aku sering banget ketemu orang di situ. Nah jadi aku nggak pernah aku tengok sini. Nah jadi pas kemarin tuh, pas aku buka, kok kayak petunjuk lagi. Gue bilang kok kayak memang jalannya atau gimana. Sudahlah aku bilang. Terus kayak tadi lagi ya kan, aku lagi tiba-tiba aku datang bulan. Aku bilang, aku pikir memang mungkin bukan ininya kali, maksudnya memang nggak boleh kali, aku pikir gitu. Ternyata aku udah hopeless tuh. Mungkin nanti aja, masih 1 minggu lagi berarti kan pulang aku dari Singapura, mungkin aku baru datang. Itu pun mungkin kalau masih tergerak ya kan. Ternyata aku boleh. Aku bilang mungkin memang Tuhan jalannya lagi. Terus pas udah mau pergi pun, makanya aku agak terlambat. Aku ada sesuatu, aku bilang. Aku masih kayak merayu Tuhan, bukan merayu. Aku mencobai Tuhan. Mungkin aku Allah gitu. Aku ngerti, gue bilang ya Allah, kalau memang aku memang aku ini mau jalannya ke sono kayaknya. Ini nih, yang ini aku perbuat ini, aku berhasil, aku bilang. Kalau aku nggak berhasil, berarti ini tanda-tanda. Berhasil pula. Ya Allah, aku bilang ini. Ya Allah. Jadi aku keluar rumah tuh. Ya Allah, ini emang iya apa enggak ini aku. Ya udahlah, Bismillah aja lah, pergi. Aku ke sini. Kesini pun aku takut. Aku takut. Aku tanya tukang parkir, aku bilang,
mana masjidnya sini? Ini Kauman kan? Gue bilang, kan tulisannya di situ kan masjid gede, tapi ini apa keraton kan tulisannya. Terus gue bilang, ini Kauman bukan? Oh iya bener, oh udah tenanglah hati gue. Gue masuk, nggak ada tulisan Keningratan gitu kan? Aku takut. Oh terus gue baca lagi utara. Nah, aku nggak sukanya Jogja ini gitu loh. Utara, barat, barat kan kita nggak tahu utara mana baratnya. Tapi karena aku udah lama di sini, aku tahu utara itu yang Merapi. Jadi aku kesini lah. Maaf ya, kita pakai kerudung ini aja. Iya. Baik, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sore hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2023, kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta kedatangan tamu. Ada Mbak Joyce Yohana Rolos, betul? Betul. Panggilannya Joy. Mbak Joy datang ke sini, ke Mu'alaf Center Yogyakarta, tadi berniat untuk diskusi, dialog, dan akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Joy, ada paksaan masuk Islam? Gak ada. Gak ada. Sudah yakin betul? Yakin. Baik. Kita akan mulai prosesinya. Ya. Mbak Joy sudah siap. Nanti Mbak Joy bisa baca ya dari sini sampai sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya saya bimbing. Mbak Joy nanti ikuti setelah saya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Oke? Bisa kita mulai? Oke. Dibaca surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Joyce Yohana Rolos, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juli 78, alamat pekerjaan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Selasa tanggal 13 Jumadil Akhir 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 26 Desember 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Kristen. Daripada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, tenang, tarik nafas dulu ya, pelan-pelan ya, ikuti setelah saya ya. Asyhadu alla ilaha. Kita ulang, pelan-pelan aja ya, ikuti setelah saya, dengarkan saya dulu, setelah itu baru Mbak Joy. Oke? Asyhadu Allah ilaha illallah
wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan sedikit lagi Mbak Jo, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, 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 amin ya Allah. Alhamdulillah. Mas selamat ya Bu. Siap. Insyaallah. Alhamdulillah. Sudah selesai prosesinya. Mungkin hanya 5 menit tadi ya. Tapi ini menjadi awal pintu gerbang pertama untuk Mbak Jo yang selanjutnya sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam sebagai seorang muslimah. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya segalanya, istiqomah. Amin. Dan Allah lancarkan nanti proses belajarnya. Amin. Pelan-pelan gitu ya. Terima kasih ya. Iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Joy. Tadi juga sempat ngobrol dari SMP sebetulnya. Dari Iya, sekolah dari ya. sekolah minggu lah. Sudah mulai ada ini ya, kepikiran cari iya, tahu kalau gitu ya. Terus saat ini akhirnya memutuskan kayaknya sekarang gitu. Waktunya itu Panjang. Sebenarnya udah sebenarnya lama sih, hanya memang dablek aja. apa yang kok bisa Mbak Joy bilang? Karena aku merasa begini, aku ini panutan, aku ini yang aku bilang kan dulu aku tuh memang Kristennya Kristen banget. Aku nggak mau menyakiti hati Tuhanku gitu ya. Jadinya aku tuh merasa aku takut salah langkah gitu. Jadi makanya terlalu lama tadinya aku tuh udah biarin gitu, tapi nggak tahu kenapa kok malah tambah kesini tambah banyak aja petunjuknya. Dan akhir-akhir ini lebih parah lagi, petunjuknya lebih banyak lagi yang tadi aku ceritakan. Ya udah, banyak ya, peristiwa akhirnya, yang ini ya membuat Mbak Joy akhirnya kayaknya nggak bisa nunggu lagi gitu ya. Iya, ya itulah. Sebenarnya aku sih masih takut ya, maksudnya takut menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi ya sudahlah, Bismillah aja lah ya. Terjadi lah ya kan. Ya, insya Allah sudah siap ya Mbak Joy ya atas semua konsekuensinya nanti. Karena ini memang pilihan pribadi Mbak Joy sendiri dan Mbak Joy yang menjalaninya nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin. Nah, di akhir tahun semakin banyak saudara-saudara kita yang berkeputusan Mbak Joy untuk memeluk agama Islam. Saya juga dari kemarin merinding ya. Kemarin pas tanggal 25 juga ada. Dan hari ini selang sehari di tanggal 26 Mbak Joy yang datang ke sini gitu. Masya Allah. Pintu-pintu hidayah Allah bukakan untuk saudara-saudara kita. Apa ya? Namanya hidayah ya. Allah yang menentukan. Dan kalau kita tadi seperti Mbak Joy katakan sudah ada tanda-tandanya, dikasih petunjuk-petunjuknya, tinggal kita peka atau enggak gitu ya. Masya Allah. Tadi juga sempat membuka beberapa ayat di Alkitab. Gimana perasaannya? Kan Kristen banget nih Mbak Joy, iya kan? Makanya ayat-ayat yang diungkapkan itu ya aku tahu lah itu. Jadi ya aku tahu Iya, gitu. iya. Jadi hanya ikan goreng aja itu aku nggak tahu. Tadi plot twistnya Iya. Mbak Joy nggak tahu tentang ayat yang mengatakan Yesus makan ikan Itu goreng. bagian dari ini ya ternyata. Aku baru Iya. tahu. Bukan baru tahu sih, maksudnya tidak berpikir bahwa itu rangkuman dari situ gitu maksudnya. dari Aku cerita cuma itu. tahu kan Thomas gitu kan, Iya. itu nggak ada ikan goreng, maksudnya nggak Belum ada tuntas kepikir ya, gitu, belum maksudnya tuntas ya bacanya. nggak akan dikorek lah gara-gara itu gitu. Ternyata ikan goreng itulah ya. Masya Allah. Jadi tahu ya. Kita aja yang Kristen aja nggak tahu.
jadi malah tahu ya setelah datang ke sini dan ketemu ya tadi sempat membedah beberapa ayat dalam Alkitab gitu. Pak Joyce sudah berapa lama stay di Singapura? Aku udah lama, udah 2017 mungkin. Sama keluarga juga sama? Enggak sendiri aja. Baik. Rencana kapan kembali ke sana? Belum tahu sih. Masih stay di Indonesia dulu ya. Masih menikmati Jogja. Kangen Jogja. Akhirnya Jogja juga yang membuat aku ini ngucapin kalimat syahadat. Berkesan nggak sih Jogja nih? Oh, bukan ini lagi. Memang kota ini kota enak lah, paling enak. Istimewa ya, mantap. Paling enak di seluruh aku pergi ya, enak inilah Jogja. Masya Allah. Dan di Jogja juga lah akhirnya Mbak Joy mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Iya, amin. Jogja kota hidayah. Alhamdulillah. Baik, bisa ditanda tangan dulu surat pernyataannya, separuh kena materai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun Tuhan. Kenapa Mbak Joy di antara agama-agama yang lain Mbak Joy lebih Ke Islam. ke Islam? Ya memang sebenarnya agama di Indonesia itu yang ini cuma Islam dan Kristen aja, yang lain mah nggak ada. Katolik pun aku nggak lirik. Kenapa? Katolik itu kalau menurut aku Katolik itu sebenarnya ya kayak Islam juga peraturan-peraturan, ya kan? Iya. Jadi memang kalau di Indonesia yang berbedanya ini ya Islam sama Kristen aja. Yang ini mah enggak. Pandangan Mbak Joy sendiri tentang Islam tuh seperti apa sih sebelumnya saat masih aktif? Enggak sih, memang Dengan kalau Kristen. Islam yang benar ya, kadang-kadang ada juga ya kan yang ada yang terlalu ini kan. Tapi kalau yang Islam benar tuh sebenarnya bagus. Dan temanku juga banyak juga sih yang Islam yang mereka rendah hati, sholatnya bagus. Kalau yang ininya sih bagus, tapi ada juga sih yang cuma Islaman doang. Kayak kemarin aku kan dari Jakarta kan, aku naik bus kan, ketemu orang lah, dia pakai jilbab kan, terus dia bilang dia mau ketemu temannya baru nanti jam 1 siang, dia cari hotel penuh. Aku bilang ya udah ke aku aja, aku bilang. Ternyata pas udah di aku, pas dia mau pergi gitu, jilbabnya dibuka, rambutnya pirang. Kadang-kadang Ya, oknum ya. Iya, kadang-kadang itulah aku kadang-kadang nggak sukanya gitu. Kalau misalnya mau buka aja ya kan. Kalau memang mau ditutup ya memang ditutup, udah ini. Tapi ya urusan mereka sih, urusan masing-masing sih. Aku kadang-kadang gitu, ya udahlah, memang mungkin ya nggak tahu, biar di foto cantik kali. Baik. Ini kita sudah tanda tangan. Pasca syahadat nih, perasaannya seperti apa nih sekarang? Lega lah. Jadi kan sekarang, kalau kemarin kan masih bercanda-bercanda kan. Aku udah mualaf. Dia bilang selamat hari Natal tahun baru. Aku nggak ngerayain Natal, aku udah mualaf. Aku bilang. Aku suka bercanda. Ntar kan mereka pikir aku bercanda gitu kan. Sempet ya, bercanda-bercandanya udah ke sana ya. Kalau aku udah Islam. Serius, aku bilang. Iya, liburan sekalian syahadat ya. Iya. Masya Allah, kesempatannya luar biasa. Padahal nggak kepikiran loh kalau mau syahadat di sini. Iya, aku pikir mungkin di Singapura. Di Singapura. Iya, alhamdulillah malah di Jogja. Spesial. Gara-gara itulah, gara-gara kemarin nengok kok masjid gede. Kalau nggak nengok, nggak makan wedang ronde kemarin, mungkin baru nanti. Iya. Ternyata karena nengok itu ya. Iya. Sudah diarahkan. Iya ya. Semoga ini. Masya Allah. Selamat sekali lagi Mbak Joy. Ini ada sedikit bikisan dari kami ya. Amin. Ada Al-Quran. Oh ya. Ada buku panduannya juga, nanti Mbak Joy bisa baca dari sini. Oh ya. Kan belum bisa ya nanti kan. Nah, ini sudah ada latinnya juga. Oh. Dan tata cara wudhu nanti sudah ada gambarnya. Oh iya. Itu nanti membasuh apa dulu pertama, sudah ada urutannya, tinggal dihafalkan pelan-pelan. Oh iya. Nanti untuk sholatnya di sini juga sudah ada tata caranya. Pertama apa, berdiri menghadap kiblat gitu ya. Terus takbiratul ihram, tangannya seperti ini. Iya. Terus sedekap. Apa yang dibaca ini doanya. Kan Arabnya belum bisa ya? Iya. Nah, itu bagaimana tuh kalau Arabnya belum bisa? Latinnya. Oh. Ada Latinnya.
Ntar bisa salah-salah dibaca. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita bimbing. Kalau mau lewat online bisa lewat online, nanti kita bisa rekam voice-nya, cara bacanya seperti apa. Jadi tinggal nanti dihafalkan sambil dengerin. Iya, susah nggak sih voice-nya. sebenarnya? Enggak, insya Allah enggak. Karena ini dilakukan setiap hari sholat, insya Allah akan terus diulang, akan semakin cepat hafal. Gitu ya. Gitu. Iya, insya Allah. Niatkan memang karena Allah, ini ibadah. Amin. Jadi Ya Allah. pasti Allah mudahkan. Semoga Bismillah. jadi ini ya Islam yang benar. Amin. Kadang-kadang kan ada juga Islam yang nggak benar ya. Ya, ya. Ada ya. Ini boleh dibuka ya? Siap, boleh. Deh, ini ya. Coy. Terima kasih banyak ya. Ini juga untuk aja dibawa aja. Iya, Iya. iya, terima kasih ya. Dibawa aja. Aduh, terima kasih. Sudah. Prosesinya sudah selesai. Alhamdulillah. Saya lagi agak batuk ini. Sudah. Oh, masih rekam, aku udah buka ini. Jadi alhamdulillah prosesinya sudah selesai. Pensyahadatan sore ini di tanggal 26 Desember 2023 berjalan dengan lancar. Kita doakan sama-sama semoga Mbak Joy bisa istiqomah, bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya seorang muslimah, dan Allah mudahkan proses belajarnya. Gitu. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman dimanapun berada, sahabat-sahabat Mualaf Center Jakarta. Insya Allah kita akan update terus, dan ini karena di penghujung tahun di bulan Desember nanti kita akan infokan berapa jumlah mualaf, total mualaf di tahun ini yang bersyahadat melalui Mualaf Center Jakarta. Gitu. Nanti kita update terus, dan masih berjalan. Desember belum berakhir, mudah-mudahan sisa 5 hari ini ya akan ada lagi saudara yang menyusul untuk berikrar syahadat. Oh ya, sebenarnya hari ini tadi yang janjian ada 2 orang, dan salah satunya masih belum bisa, ada halangan, jadi di cancel dulu. Dan ada juga kemarin yang menghubungi dari Sleman yang minta disyahadatkan di rumah gitu ya, di tempat beliau, dan masih belum cocok jadwalnya karena beliau juga masih sibuk. Jadi kita masih tunggu update-nya, mudah-mudahan dalam waktu dekat atau dalam bulan ini juga. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada semuanya yang sudah mendukung dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan, sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tanda tangan dulu.